bantu menyiapkannya. Misalnya kalau nanti turun listrik masyarakat bersalah maka Ustaz mau bantu juga boleh. Makan boleh makan, tapi sambil menengok ke Ustaz. Makan ya? Makan. Baik, bagus. Ini keran air berwarna merah. Pasti juga airnya sangat indah. Yang hadir banyak anak muda, pasti dalam salamnya semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala di surahil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pada sekolah MTS Nurul Islam, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati majelis guru yang hadir ataupun yang tak hadir pada pagi yang berbahagia ini, yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, para sahabat yang hadir pada pagi yang berbahagia ini dan yang kami banggakan. Anak-anak kami semua, adik-adik kami semua selalu hendaknya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Itu cerita di sana apa belum? Pertama dan yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mesti mengucapkan alhamdulillah? Karena pada hari ini Allah masih berikan nikmat kepada kita, bukan hanya nikmat hari ini juga, nikmat sebelumnya dan nikmat yang akan datang yang Allah berikan kepada kita. Maka pantas kita selaku umat, selaku hamba bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bersyukur, tak akan rugi kita. Maka ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, saya nikmat itu akan ditambah. Sama kalau kita dikasih oleh kawan kita di makanan kepada kawan kita, ketika diberi oleh kawan kita tanpa mengucapkan terima kasih seperti ini, lari kita. Maka kawan kita sekarang ini berpikirnya, kawan kita terima kasih.
besok tak mau saya ngasih. Maka ketika Allah berikan nikmat kepada kita, bersyukur. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan surah Al-Baqarah, Allahumma Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak bersolawat kepada Nabi Muhammad surah Zukir tu'indahu falan yusholli alaiya. Alangkah indahnya seorang hamba apabila namaku tersebut di hadapan dan mereka tak bersolawat. Mau menjadi orang yang hina? Mau dapat syafaat? Mau bersama Nabi di surga? Sama-sama dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala para anak kami yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita isi waktu kita dengan kegiatan yang luar biasa. Karena ada beberapa sekolah kami lihat karena besok hari libur, maka hari ini mereka merencanakan untuk pergi jalan-jalan. Sudah berjejer pada wisata hati dekat sekolah mereka. Maka hari ini MTS Nurul Islam mereka ternyata tak mau jalan-jalan yang sembarangan. Mereka tak mau menghabiskan uang bukan pada tempatnya. Mereka ingin menghabiskan uang, mereka ingin berjalan, yakni perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka perkumpulan kita hari ini adalah bernilai ibadah. Kehadiran kita hari ini merupakan fisabilillah, kita berjuang di dalam Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah, kata Nabi, yang tujuannya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar, maka dia sama melaksanakan fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi yang hadir pada pagi hari ini, kita sedang berjihad, kita sedang melakukan fisabilillah hatta yang sampai kita pulang ke rumah. Tapi jangan salah kita pulang di sini. Karena dengar hadis ini dan makin anak saya kata ibu mana anaknya, rupanya anak tetap nak pulang-pulang. Kenapa tak pulang? Tadi Ustaz sama kata Ustaz, kalau kita keluar dari rumah tujuan untuk menuntut ilmu, sama bisa bilang, maka tak pulang-pulang, tetap habis. Kalau pulang dia tetap sini. Pulang lagi dan pulangnya pulang. Dan tengok ke sini, karena ketika Ustaz menengok adik-adik semua, teringatlah Ustaz waktu di pondok dulu. Banyak kelakuan kita di pondok, banyak kelakuan kita di sekolah, betul? Ada dia kanting kena rambutnya, kecil, ada. Ketika disuruh oleh Ustaznya pakai peci, kalau sudah kita pakai peci. Kemudian ada pulangnya. Ini hari ini suami tangan. Ada juga seperti itu. Ini suami di lokal ada lagi banyak. Maka ketika Ustaz menengok ada semua, inilah Ustaz 10 tahun yang lalu. Rupanya hari ini disuruh lagi oleh Allah untuk mengingat-ingat kembali.
Hari ini kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Yang pertama membaca Al-Quran tadi, surah apa yang dibaca? Ayat yang keberapa? Apa bunyinya? Sama-sama kita baca ya. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Sampai nafas boleh kita berhenti. Tak ada berhenti, kita ulang dari belakang. Seperti itu kita baca Al-Quran. Kita ulang dari lailan. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un. Mantap. Sekarang kita artikan satu-satu. Boleh? Kita mulai dari subhana. Subhana. Apa artinya? Ayo, Ustaz baca ayatnya kan, janji kita kan tentang Isra dan Mi'raj, maka kita membahas ayat ini. Sesuai? Siap nanti kita bahas setiap acara kita lama-lama. Subhana atau subhanalladzi, apa artinya? Belum kontak, baru surat yang ini. Sama-sama ya. Subhanalladzi. Tidak jangan ikutnya Ustaz. Ustaz baca yang ayat, kalian baca. Subhanalladzi. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kalau kita lihat dari ilmu luar atau ilmu bahasa, subhana ini merupakan kalimat hijaz yang redaksinya singkat, tetapi makna yang terkandung di dalam itu sangat padat. Kemudian di dalam kata subhana ini juga ada makna di dalam, terdapat makna jalalah, Rabbul Jalalah. Maka kalau kita baca subhanallahilladzi, maha suci Allah. Kenapa diawali dengan kata subhana? Karena perjalanan yang Nabi lakukan bukan perjalanan yang biasa, perjalanan yang sungguh menakjubkan. Ketika kita kagum, ketika kita melihat sesuatu yang di luar logika kita, maka dimulai dengan kata subhanallah. Nah, kita lupa ya, selama ini kita nampakkan sesuatu yang bagus, luar biasa, bagus, baik. Nah, kita ganti subhanallah. Maka Allah mulai dengan subhanallah, maha suci Allah. Maka perintahnya adalah bahwa ketika kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, perbanyak tasbih. Subhanallah atau subhanallah adalah kalimat ucapan tasbih. Mari sama-sama kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala
Maka mulai hari ini ketika kita tak ada kegiatan, maka perbanyaklah mengucap tasbih. Diumumkan oleh guru kita atau ustaz dan ustazah kita. Anak-anak kami hari ini tetap di kantor, tetap di lokal karena majelis guru ada rapat. Biasanya kalau ada rapat pulang atau main-main? Main. Tapi Ustaz harapkan setelah kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, ada pengumuman tadi guru kita rapat, maka guru Ustaz yang bersama. Maka mari kita ramaikan modal kita dengan tasbih. Apa bunyinya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau mengikuti videonya, tengok di akun dulu di TikTok. Siap? Arif Kunyulu. Ya. Tengok nanti jangan lupa like, komen dan subscribe. Instagram juga apa? Ada kawan ngajak cabut. Biasanya yang anak muda yang laki-laki ini sering cabut. Saya itu yang ada maulah aku baca itu pula cabut lah. Maka mulai hari ini ada kawan ngajak cabut. Cabut yuk, maka langsung selesai. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ada ketika Ustaz pergi ke kantor di belakang sini, banyak nampaknya anak-anak Ustaz atau adik Ustaz di belakang. Maka hari ini Ustaz menengok satu-satu rujukan. Jadi kalau ada nampak nanti yang cabut di belakang jam pelajaran, Ustaz dah tahu orangnya. Dia tak suka lagi Ustaz menengok. Karena selama ini nampak di belakang itu dekat salib, siapa nanti bukan anak kita. Disapa nanti bukan geng kita, maaflah ya nanti. Maka hari ini Ustaz dah nampak semuanya. Jadi kalau ada yang cabut di belakang, Ustaz kabari kepala sekolah atau guru, ustazah kita. Siap? Maka ketika kita sudah memperingati Isra dan Mi'raj, kalimat yang harus kita perbanyak adalah kalimat tasbih. Subhanallah. Maka apapun kegiatan kita, tak terlupa dari doa-doa yang selalu kita panjatkan. Mau makan kita baca doa, ya? Nyanyi lagi kita? Ya, ini khusus untuk anak-anak kita. Karena para majelis gurunya ilmunya lebih tinggi dari kami. Dia khusus untuk anak-anak kita. Siap ya? Kita nyanyi. Biar anak itu kalau tak mau nyanyi, lupa untuk materi Ustaz. Jadi kita nyanyi saja. Pertanyaan apa tadi? Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Maka dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita perbanyak tasbih, perbanyak doa. Mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Kalau salah, ini yang mantap. Kalau yang ini, kalau salah, ya. Ya. Maka hari ini kita kalau salah astagfirullah. Mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah.
Astagfirullah. Kalau kagum, Masya Allah. subhanallah. Boleh Masya Allah, boleh subhanallah. Tapi kalau takdir di luar pikiran kita, di luar logika kita, maka yang lebih afdal adalah subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua kalimatnya apa kita baca tadi? Subhanalladzi asra. Apa arti asra itu? Ayo. Asra. Mana ada yang menerjemahkan? Nah, coba baca asra tadi apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankannya Muhammad. Memperjalankan. Dan adik-adik ke sini dari jalan kaki. Siapa yang jauh dari sini rumahnya? Yang terdekat siapanya? Ini siapa namanya? Nana. Rumahnya jauh mana? Purnama. Sama. Apa sama dia? Nana tinggal di Purnama. Kalau Nana jalan kaki ke sini, kira-kira berapa menit atau berapa jam sampai di sini? Kira-kira jam. Purnama mananya? Oh ini. Tuh kawan kalau ke sekolah numpang sama ibu suci Abel. Ya kita duduk. Kalau jalan kaki ke MTS kita, perjalanannya ada setengah jam. 2 jam. 1,5 jam. Anggap lagi 2 jam. Tapi tadi anak jalan ke sini. Pakai apa? Diantar, naik, buang. Ketika Nana diantar naik sepeda motor, berapa jam ke sini? Ada 1 jam, paling lama 10 menit. Maka Asra yang berjalan itu bukan Tuhan, tetapi Allah yang ingin memperjalankan Muhammad. Maka perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa di Palestina, naik ke langit Sidratul Muntaha, sampai lagi ke Mekah hanya ditempuh berapa? 3 malam, setengah malam. Maka hari ini orang yang tak percaya dengan Isra dan Mi'raj sudah banyak Allah perlihatkan. Kalau tadi Nana dia ke sekolah, jalan kaki dia ke sekolah, maka ada 1 jam dia menuju ke sekolah kita. Tetapi karena bukan Nana yang berjalan, diperjalankan. Siapa memperjalankannya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat buruk namanya Supraet. Ya. Siapa malaikat Jibrilnya, Mikailnya? Orang mana yang ngantar? Ya. Maka begitulah bagi Rasulullah SAW. Maka Nabi diperjalankan menuju Isra dan Mi'raj. Maka hari ini kalau kita masih menyadarkan persoalan kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada kita balasannya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj tak bisa diterima oleh logika kita. Di sekolah kita ada belajar fisika. Kalau kita
kita berbicara ilmu fisika, itu ada pelajaran tentang kecepatan cahaya. Maka ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Buraq adalah cahaya, Muhammad adalah cahaya, Jibril adalah dan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kecepatan cahaya melebihi dari kecepatan manusia. Maka itulah Isra dan Mi'raj itu percaya kita. Satu lagi contoh buat orang yang tak percaya Isra dan Mi'raj. Tadi yang inilah. Kalau kita nanti siapa yang mau masuk neraka, mulai belajar dulu seperti kawan kita neraka kayak kita dulu nanti. Ya. Contoh yang kedua tentang bahwa Nabi adalah diisrokan oleh Allah. Allah yang memperjalankan Nabi. Kita sampai jam 10.30, 10.20 sampai selesai insya Allah. Contoh yang kedua bahwa Nabi adalah Allah yang memperjalankan. Tadi yang diberi siapa nama? Apa? Arfan dia mau berangkat ke sekolah, ambillah baju dalam lemari. Ternyata karena satu minggu baju dalam lemari, masuklah semut dalam baju Arfan. Ketika semut masuk ke dalam baju Arfan, tak tahu apa, dibawanya ke sekolah. Kemudian sampai di sekolah sebentar, lupa Arfan, balik dia lagi ke rumah. Sampai di rumah, letak lagi baju, keluar semut lagi. Semut bercerita kepada kawan, saya baru saja sampai di MTS. Kali kata sedih. Kenapa? Ternyata Arfan yang bawa semut numpang di baju Arfan. Kalau kira-kira semut berjalan dia sendiri semut, coba pada sampai MTS kita. Tak sampai dan mungkin. Maka kita Rasulullah Alaihi Wasallam bukan berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, dalam benak kita terpancar inna ala kulli syai'in subhana. Yang kedua as-sara. Yang ketiga apa yang ketiganya? Subhanallazi asra bi'abdi. Apa artinya? Yang bi'abdi. Belum itu. Coba lagi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdi, hambanya. Kenapa tidak dikatakan Nabi Muhammad? Segala puji atau subhanallazi aswara Muhammad. Kenapa Allah gunakan bi'abdi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Muhammad. Karena Allah sudah mengakui bahwa Nabi adalah hambanya. Kita sudah diakui oleh Allah hambanya? Belum. Kenapa belum? Sama aja orang tua aja tak diakui oleh Ustaz, apalagi sama Allah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah, yakni sholat. Ketika Allah menyebutkan abdi, Allah ingin membanggakan Nabi Muhammad SAW bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Contoh, Nana sama Arfan
dibawa oleh Ustaz kita Ustaz Ali. Dibawa sama Ustaz kita pergi ke kantor wali kota. Nah, ikuti apa yang sampaikan tadi? Nana dengan dibawa kemana? Ke kantor wali kota. Sampai kantor kota. Sampai di kantor wali kota, berjumpa dengan Pak Wali Kota. Siapa Wali Kota ini? Ketika jumpa dengan Pak Faisal, bersalam dengan Ustaz Khalid, kemudian ditanya, Ustaz, dua siapa? Dijawab oleh Ustaz Khalid, Pak, ini murid saya namanya Ahmad. Jadi yang ganti siapa? Ini apa? Kira-kira dari penyampaian Ustaz Halim tadi, mana yang lebih bangga ini? Apa? Apa? Sementara ini murid saya Pak, namanya Ahmad. Maka lebih membanggakan ketika ini murid saya Pak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan akadi bahwa Allah ingin membanggakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin dibanggakan oleh guru kita, perbaiki adab kepada guru. Orang-orang dulu di pondok dinaikkan sama ustaz-ustaznya ais matanya dan kaki. Kalau sekarang dinaikkan ais matanya, enggak masih ribut, ambil kayu dipersiapkan rotan. Enggak juga dikasih rotan sebagainya. Di sana pula yang ribut. Maka kalau kita ingin berkahnya ilmu, jaga adab dengan guru kita. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, ruya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, baginda Rasul bercerita apa kata Rasul? Orang yang tak menghormati guru, mereka tak memuliakan guru, maka Allah berikan tiga bencana kepada mereka. Berapa bencana? Tiga. Ingat baik-baik. Yang disuruh. Kata Rasul, orang yang tak memuliakan guru, tak beradab kepada guru, Allah berikan tiga bencana. Berapa? Tiga bencana. Yang pertama, nasama hafizah. Apa itu? Lupa apa yang dia baca. Lupa apa yang dia hafal. Kata gurunya, anak murid tolong dihafalin. Hafal bukan. Hafal ini, apabila sampai Jumat, hafal. Maka bisa jadi kita belum menghormati, memuliakan guru. Yang pertama kata Rasul, siapa akan lupa apa yang ia hafal. Maka hari ini kalau ingin lancar hafalan kita, ingin berkah ilmu kita, hormati, muliakan guru. Kemudian yang kedua, bencana yang kedua yang Allah berikan, wa kalla lisanuhu, kaku lisannya. Ada sebuah kisah. Kisah ini yang disampaikan atau yang terjadi di kisah Habib Salim bin Abdul Qadir. Dia punya pondok, dia punya murid, ada salah seorang muridnya yang pintar luar biasa. Karena murid ini sudah pintar,
dan orang sudah kenal. Ini murid Habib Abdul Syafiri ini. Jadi diundanglah ceramah kemana-mana. Ada acara Isra Mi'raj diundang, ada acara Maulid Nabi diundang. Sehingga ketika dia merasa dia yang pintar, dia yang hebat, sehingga ketika ada musyawarah dia memanggil nama gurunya, memanggil nama Habib dengan sebutan nama. Ya aku baca diri. Maka ketika itu apa yang terjadi? Habib gurunya tak mempersoalkan, buyanya tetap diam. Kemudian beberapa hari kemudian ada panggilan kepada murid ini untuk mengisi pengajian di luar pondok. Ketika dia mengisi pengajian di luar pondok, di pondok ada musyawarah lagi. Ketika ditanya, mana si fulan? Ternyata dia tak ada. Apa kata gurunya? Apa kata Abdul Syafiri? Biarkan dia pergi. Biarkan dia mengisi pengajian. Biarkan dia menyampaikan ilmunya di luar pondok. Tetapi yang pergi itu adalah jasadnya, sementara ilmunya berada di pondok. Maka ada salah seorang saksi ketika dia mengikuti pengajian murid Abdul Syafiri tadi, dia melihat ketika murid tadi menyampaikan dekat dengan membaca Bismillah Assalamualaikum, dia membaca ayat. Ketika dia ingin menyampaikan tafsir ayat ini, berat lidahnya untuk menyampaikan hal ini, tak bisa dia mengucapkannya. Kenapa? Tak memuliakan guru. Maka hari ini ada yang ilmunya sudah banyak, hormati guru muliakan guru kita. Kemudian yang ketiga, bencana yang ketiga yang Allah berikan bagi orang yang tak memuliakan guru, wa afqara akhirah, di akhir hayatnya, di akhir hidupnya dia akan merasakan kefakiran. Maka murid tadi di akhir hidupnya dia menjual arang. Tahu arang? Dia tadi pintar, berilmu, tapi karena tak memuliakan ilmu, tak memuliakan guru, Allah cabut ilmunya. Maka hari ini anak-anak kami muliakan guru kita, hormati mereka, karena guru di sekolah adalah orang tua kita, adalah yang akan memberikan pendidikan kepada kita. Hormati guru mau? Ada salah seorang sering tempat sultan nangis, maka mohon minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada guru, cium tangannya, baca Al-Fatihah, doakan agar guru kita sehat. Kalau ingin menjadi abdi, Allah akan berikan sultan hamba. Maka kalau ingin sayang, dengar, lihatkan apa yang sampaikan oleh Tuhan. Setelah abdi apa lagi? Subhanalladzi asra bi abdihi laila laila. Laila, cahaya di malam hari. Apa cahaya malam hari? Bercahaya bukan. Maka Laila, kenapa Laila terjadi di malam hari? Maka Isra itu di malam hari. Tapi kan kita sebelum Isra siang, pagi, setelah malam. Karena kita mau beringat, dibuat malam dan tak mana memang. Asal Isra Mi'raj dia tuliskan kita buat malam. Mana lagi vaksin ada rupanya jumpa dengan kawan-kawan yang lain. Maka Isra dan Mi'raj adalah Laila.
maka di waktu malam ketika kita berdoa, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Lailah apa lagi? Lailan minal masjidil haram ilal masjid haram, masjid di Palestina. Maka poin yang selanjutnya adalah MTS, murid-murid yang ada di MTS harus rajin ke masjid. Kita lah yang akan meramaikan masjid. Ada orang tua pengurus masjid yang melarang anaknya bermain-main atau pergi ke masjid. Jangan di masjid lagi bermain-main nanti. Kalau anak-anak kita dilarang ke masjid, maka mereka akan mencari warnet. Mereka akan bermain game on. Mereka akan bermain pop. Mereka akan bermain FF. Mereka akan bermain. Ini harus diselamatkan. Maka ketika kita sudah memperingati Isra dan Mi'raj, rajinlah ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan, siapa yang meramaikan masjid itu? Adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Adalah anak-anak yang di MTS Islam ini. Maka ramaikan masjid, rajin ke masjid untuk sholat, bukan untuk mainan, bukan untuk cari pakai internet. Ada yang rajin ke masjid, apa itu? Bukan itu ada baik. Main apa? Mau makan? Bismillah. Habis makan? Alhamdulillah. Kalau salah? Astagfirullah. Kalau kagum? Subhanallah. Kalau salah? Astagfirullah. Kalau salah? Astagfirullah. Aina. Apa kan? Ada apa itu tidak? Aina. Di mana? Amama. Di depan. Wara'a. Di belakang. Bijiwari. Di atas. Aina di mana? Anda tahu namanya, susah lagi. Nah, masjid. Kemudian apa lagi? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Barok apa sih? Barakna itu supaya saya apa yang terjemahkan itu apa? Yang telah kami berkahi. Berkah. Apa berkah itu? Sedikit terasa, banyak berlebih. Ketika dapat uang, nah ini jajan untuk sekolah dikasih 5.000. Sampai di sekolah jajan, kemudian pulang sampai di rumah masih ada uang tabungan. Yang masih ada itu berkah. Yang habis dikasih uang 50.000. Nah, ini jajan karena hari ini 6 tahun, karena ini ajaran Isra dan Mi'raj, Bapak kasih uang 50.000 untuk jajan di sekolah. Sampai di sekolah jajan, kemudian pulang. Nah, masih ada uang 50.000 tadi. Tidak berkah. Maka berkah
berkah itu dikasih sedikit ada lebihnya, dikasih banyak apalagi. Maka perjalanan baginda Rasulullah SAW penuh dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah Isra dan Mi'raj yang perlu kita ambil. Kita harus mengambil berkah dari Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Allah berikan keberkahan kepada guru kita. Amin. Allah berikan keberkahan kepada sekolah kita. Amin. Yang sudut sini belum tahu amin. Setelah memperingati Isra dan Mi'raj, Allah siapkan badan kita. Setelah memperingati Isra dan Mi'raj, Allah berikan keberkahan kepada kita. Isra dan Mi'raj. Kemudian sudah selesai itu, kita masuk poin yang terakhir yakni ada tentang sholat. Ustaz ingin mengingatkan tentang sholat. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, dalam perjalanan Isra itu Nabi mengambil apa? Perintah sholat. Berapa diperintahkan dulu? 50 perintah diskon. Berapa perintah diskon? Kenapa Nabi minta diskon? Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad umatku tak sanggup mereka 50 itu. Kenapa? Tengok selendangnya, badannya kecil, makannya banyak, tak sanggup dia 50 itu. Tengok apa? Badannya dari besarnya, tapi tak sanggup dia soal 50 itu. Minta kurang lagi Muhammad, minta kurang. Akhirnya dapatlah kita jatah berapa? 5 waktu. Maka ketika dapat berita ini, berapa umurnya nih? Kata Rasul, "Muru auladakum fi shalah wa hum abna'uhum sab'i sinina." Perintahkan anak kalian untuk sholat apabila mereka berumur 7 tahun. Di sini ada yang di bawah 7 tahun. Ada yang di bawah 7 tahun angkat tangan. Angkat, ada lagi? Kalau kita ada lagi? Ada ya? Umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Wadribuhum, pukullah ketika mereka 20 sinina 10 tahun. Ada di sini 10 tahun. Di atas 10 tahun semua? Ya. Sudah ada dipukul pakai rotan sama orang tua? Pukul dengan atas sholat, bukan pukul atas sekolah. Ini ada orang tua yang berarti sekolah ada pukulnya, anaknya ada sholat tadi pukulnya. Ada yang dipukul oleh orang tua kita karena tak sholat. Maka hari ini sampaikan pesan Ustaz. Mak atau bapak, tadi Ustaz menyampaikan. Sampaikan Ustaz ya. Siap? Sampai ada pokok sampai ya? Pak, Bu, tadi Ustaz menyampaikan karena umur kami lebih dari 10 tahun, maka Ustaz menyampaikan kalau kami tak sholat boleh ibu bapak mengumpul kami. Besok pagi Bu kami tak sholat subuh, pukullah kami. Siap? Mau tengok orang tua kita masuk neraka?
Orang tua kita mereka susah payah membesarkan kita. Hari ini orang tua kita ada mereka yang kehujanan, ada mereka air yang di dalam tubuhnya untuk makan kita. Kita hari ini duduk senyum tertawa. Orang tua kita tidak panas. Keringat mereka, berjujuran keringat mereka yang diingatnya apa makan anak saya untuk besok. Dan juga kita menggunakan orang tua kita. Bahkan ketika orang tua kita membunuh kita, nah berikan bapak, berikan ucapan, maka kita berdoa dan bila suruhlah yang lain. Maka katakan kepada orang tua kita, kaulan karimah, perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Orang tua kita tak minta banyak kepada kita. Dengar ini, sekali kali nanti kita bermasalah. Ya saya, karena dulu di pondok Ustaz buat muhasabah, ada yang preman-preman di pondok itu, ada juga preman yang kita di pondok itu. Kemasukan semuanya karena bercerita dengan orang tua. Maka nanti kita cari waktu yang pas, kita muhasabah bersama, kita kembali merenungkan jasa orang tua kita. Maka hari ini ingat jasa orang tua kepada kita. Tak banyak minta orang tua kita. Kalau kita sukses nanti, mereka tak menginginkan harta kita. Kalau kita bahagia nanti, punya istri yang cantik, rumah yang megah, rumah yang mewah, harta yang banyak, mobil yang banyak, orang tua kita tak mengharapkan itu. Mereka nanti mengucapkan ketika dapat info dari kota atau dari tempat kita merantau, Pak, anak bapak sudah sukses, anak bapak sudah punya mobil mewah, anak bapak sudah punya rumah bertingkat. Apa jawab orang tua kita? Alhamdulillah. Tetapi yang diinginkan oleh orang tua kita adalah, nah hari ini bapak antar hujan-hujan, bapak antar kalian pergi ke sekolah, pergi ke nurul Islam, tujuan bapak ketika bapak nanti meninggal dunia, ketika bapak mati, kalian yang menyolatkan bapak. Nah dulu waktu kalian kecil, ketika kalian tak pandai pakai baju, ketika kalian tak pandai pakaikan kain kalian, ayah pakaikan baju kalian, ibu yang pakaikan baju kalian. Hari ini ayah tak pandai pakaikan baju, tolong pakaikan kapan ayah, tolong pakaikan kapan ibu. Nah dulu di waktu kalian kecil, kalian belum bisa mandi sendiri. Hari ini ayah mandikan kalian, waktu itu susah memandikan. Hari ini ayah terbujur kaku, tak dimandikan, ingin mandikan oleh tetangga, malu ayah, malu ibu. Hari ini ayah ingin kalianlah memandikan ayah, kalianlah memandikan ayah. Nah dulu ayah mengantarkan kalian ke pondok untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Hari ini ayah tak mampu membaca Al-Quran, tolong bacakan Al-Quran ke tengah ayah, tolong bacakan Al-Quran ke tengah ayah, bacakan Al-Quran ke tengah ayah. Itu yang diminta oleh orang tua kita, bukan harta kita. Mereka minta doa kepada kita. Sama-sama kita doakan orang tua kita. Rabbana atina fid dunya Allahumma boleh Rabbi, boleh Allahumma firli, boleh begitu doakan orang tua kita. Allahumma firli doakan, jangan tunggu orang tua kita meninggal baru kita tidak kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk orang tua kita. Bukan mereka waktu meninggal saja, tetapi hari ini orang tua kita yang masih hidup, baca Al-Fatihah, hadiahkan untuk mereka. Ya Allah, Al-Fatihah yang saya baca, saya khususkan untuk emak saya, untuk abah saya, untuk bapak saya akan pada kepada itu Al-Fatihah baca. Mau? Usahakan setelah sholat baca Al-Fatihah, hadiahkan untuk orang tua kita. Mau? Ingat jasa orang tua kita.
Maka suatu saat insya Allah kita buat masalah tersebut. Biar kita kembali introspeksi, maka jangan sampai orang tua kita, karena kita orang tua masuk neraka, maka hari ini kita sudah puasa, kita sudah balik, kita beragama Islam, perbanyaklah sholat. Sudah disaudari yang kita peringati hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil tadi? Yang pertama, banyak tas. Subhanallah. Kita tutup dengan doa. Dan semua kita tutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, sama-sama kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua kita yang sudah meninggal dunia. Allah berikan tempat yang mulia. Allah berikan umurnya tamat dan tamat surga Allah. Yang masih itu Allah sedang badannya. Allah panjangkan umurnya. Allah limpahkan berkah dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian apabila kita hadiahkan umur kita, umur yang sudah mendidik kita, sampai yang mereka mendidik kita, sudah kita mungkin sabar dan umur kita, maka hari kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah yang diberikan kepada kita. Kemudian untuk diri kita, mudah-mudahan Allah siapkan barang kita, Allah panjangkan umur kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum berdoa, semua cepat biar kita doa yang khusus dari dalam. Karena kalau doa kawannya sedih, dicoleknya. Doa kita khusus karena kita minta doa. Ayo kita lagi. Berapa kata-kata ambil ini? Kalau dibuat baik tak boleh. Depan. Dan bersama kita berdoa, aminkan doa mudah-mudahan Allah terima doa kita. Apalagi dari adik-adik semua belum banyak dosa kalian. Insyaallah semoga yang dikabulkan diterima oleh Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan pada pagi dan siang yang berbahagia yang mulia ini ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni khilaf kami, ampuni dosa dan kelalaian orang tua kami. Allahumma ya Rabb, orang tua kami yang sudah mendidik kami, membesarkan kami, kini orang tua kami kulitnya sudah kering, tubuhnya tak kuat lagi ya Rabb, karena mencari makan, mencari nafkah untuk membesarkan kami ya Rabb. Ampuni dosa orang tua kami, siapkan badan orang tua kami, ampuni khilaf dan salah orang tua kami. Allahumma ya Rabb, sering kami berkata kasar, bersuara yang besar kepada orang tua kami ya Rabb, tapi mereka menjawabnya dengan senang hati ya Rabb. Kami berdosa kepada mereka ya Rabb,
ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami. Allahumma ya Rabb, guru-guru kami yang sudah berikan ilmu dan menghabiskan waktu untuk mendidik kami, ya Rabb. Tetapi kami terkadang selalu mencaci maki mereka, menghina mereka, bahkan tertawakan mereka, ya Rabb. Berikan kesabaran kepada guru-guru kami, ya Rabb. Berikan keberkahan ke dalam hidup kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, ampuni khilaf dan kesalahan, ampuni dosa guru-guru kami, ya Rabb. Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkan umur kami agar kami bisa berbakti kepada orang tua kami. Ahsin a'malana, perbaiki amal ibadah kami, ya Rabb. Khusus kuasa arzaq dan luaskan rezeki kami agar kami bisa membanggakan membahagiakan orang tua kami. Ahsin a'malana, terima amal ibadah kami, terima sholat kami, terima baca Al-Quran kami, ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami juga bermohon kepada-Mu, ya Rabb, jika di hari ini ada satu di antara kami datang dengan banyak bernuran dosa, mohon ya Rabb, sentuh hatinya, sentuh jiwanya, jangan sampai ia meninggalkan hati kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosanya. Ya Rabb, jika pada hari ini ada yang datang dengan membawa kegelisahan dalam hidupnya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, dan kehidupan sosialnya, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan ia meninggalkan hari ini kecuali Engkau telah mengadakan segala urusan kehidupannya. Ya Rabb, jika ada pada hari ini yang datang dengan membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan hari ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Kami bermohon kepada-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, orang tua kami berusaha payah mencari uang untuk menyulahkan kami, memberikan yang jajan kepada kami, tetapi uang jajan itu habis kami pergunakan untuk bermain, habis kami belanjakan ke sesuatu yang tak bermanfaat, ya Rabb. Orang tua kami kepanasan, kehujanan mencari nafkah untuk kami, ya Rabb. Ya Rabb, sekian pada orang tua kami, bantu kami, ya Rabb, bahagiakan orang tua kami, selamatkan kami dan orang tua kami dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, ya Rabb. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan kami anak yang soleh dan solehah, ya Rabb. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Kalau ada sumur dilarang, ibulah kita berupaya lagi. Kalau ada umur kita samakannya. Insyaallah di lain episode kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz dari kami dapat menambah wawasan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah, dengan berakhir pembacaan doa tadi, berakhir juga acara Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah sikap dan kata. Bunga mekar di kubur kita, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.